Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kalau semuanya pada sehat ya. Mudah-mudahan di sini semuanya sehat-sehat dan bisa menjalankan pelajaran kali ini dengan fokus dan semangat ya. Sebelum kita dimulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Berdoa dimulai, silakan. Ya, sudah. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari semuanya diharapkan untuk on kamera ya. Coba kameranya di on kan, tapi speakernya jangan ya. Hanya kameranya saja yang di on kan ya. Coba ibu mau lihat kalian, karena melalui daring ini ibu tidak bisa bertatap langsung, jadi seenggaknya ibu bisa melihat muka kalian gitu ya, biar kenal semuanya. Dan untuk pengisian gap form, ibu sudah share linknya di WA group ya. Untuk pengabsenan kalian isi saja di gitu ya, di Google Form. Nah, baik. Sekarang kita dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tradisi andilan di masyarakat Betawi dalam ajaran Islam. Nah, materi yang ibu share, apa kalian sudah membacanya atau kalian sudah memahami sebelumnya? Baik, jika kalian sudah, ibu akan mengulas kembali mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, kita berawal dari Betawi dulu ya. Si masyarakat Betawi ini. Kita mengetahui bahwa masyarakat Betawi ini dikenal sebagai masyarakat asli di Jakarta. Kalian sudah pada tahu kan kalau Betawi itu ada di Jakarta. Nah, Betawi ini sendiri itu awal mulanya berawal dari Batavia yang diberi nama oleh Belanda pada waktu itu. Ya, pada masa penjajahan Belanda itu Betawi sudah ada dan dinamai oleh orang-orang Belanda pada penjajahan dulu ya. Terus latar belakang dari si Betawi ini itu keberadaannya itu sudah ada dari 400 tahun yang lalu. Jadi ini udah lama sekali ya. Udah lama sekali. Dan mereka itu dahulunya itu diduga merupakan salah satu suku yang paling terakhir dibentuk di antara suku-suku yang ada di pribumi ini katanya. Yang ada di Nusantara. Begitu katanya. Menurut sejarah ya, kita sekarang berbicara tentang sejarahnya dulu, sejarah Betawi. Nah, pada saat ini juga Betawi ini telah keadaannya itu telah terpinggirkan gitu ya, telah tertinggalkan karena semakin ini ya modern ya, semakin berkembangnya zaman, Betawi ini semakin terpinggirkan gitu ya dari kota asalnya itu Jakarta. Mereka lebih banyak tinggal di pinggiran kota sekarang justru, padahal kan mereka itu pribumi Jakarta. Namun sekarang mereka sudah mulai terpinggirkan, rumah-rumahnya mulai berada di pinggiran kota seperti Tangerang gitu ya, Depok, Bekasi gitu. Nggak ada di pusatnya gitu, bahkan jarang sekali gitu. Nah, kondisi ini juga tidak lepas dari banyaknya pendatang yang ada di kota Jakarta ya. Semakin banyaknya pendatang ke kota Jakarta gitu. Nah, semakin terkikisnya juga
keberadaan si orang masyarakat Betawi ini. Begitu ya. Sebagai kota yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup kan di Jakarta itu ya. Sebagai apa namanya? Jakarta itu menjadi pusat perekonomian ya sekarang itu. Jadi banyak pendatang di sana yang hidup untuk mencukupi kebutuhan perekonomiannya gitu. Nah, bukan hanya itu, si apa sih adatnya tradisi yang andalan itu juga termasuk tradisi-tradisi yang ada di Betawi itu pun ikut terpinggirkan, ikut tertinggalkan seiring berjalannya waktu. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang itu ya eh kesukaannya, favoritnya gitu ya, penglihatannya, kesukaannya sudah mulai terbelokkan ke barat-baratan, K-pop yang kayak gitu ya. Sekarang pasti di sini banyak banget nih K-popers ya. Sekarang anak-anak zaman sekarang sukanya yang gitu ya, yang ke barat-baratan gitu. Jadi tradisi-tradisi Indonesia pun sudah mulai terlupakan gitu. Padahal di Betawi ini memiliki banyak tradisi gitu. Kayak seperti palang pintu, topeng Betawi, dan termasuk itu tradisi andilan gitu ya. Nah, tradisi ini pun keberadaannya ya begitu, sudah mulai terlupakan oleh masyarakat tuh. Karena ya begitu yang Ibu jelaskan tadi. Eh, Anak-anak pada zaman sekarang kesukaannya sudah mulai teralihkan kepada hal-hal yang ke barat-baratan seperti itu ya. Nah, si tradisi andilan ini itu sudah ada turun temurun ya. Ini tuh warisan tradisi warisan oleh masyarakat Betawi, dan sekarang sebenarnya masih ada, masih terjaga, cuman ya apa itunya pengenalan terhadap tradisinya sudah mulai terlupakan gitu ya, sudah mulai jarang dipakai gitu. Nah, si andilan ini sekarang udah mulai membahas ke andilan aja ya. Nah, si andilan ini dalam bahasa Betawi itu memiliki arti patungan ya, patungan, dimana tradisi ini masyarakat Betawi di suatu daerah melakukan patungan untuk membeli kerbau sebelum bulan Ramadan katanya gitu. Jadi kayak patungan PT-PT gitu loh. Nah, mereka tuh masyarakat itu eh patungan gitu ya. Kayak kayak apa? Memberi, bukan memberi. Pak, iya patungan lah istilahnya, patungan buat membeli kerbau sebelum bulan Ramadan. Yang nantinya akan disembelih 2 atau 1 hari menjelang Lebaran. Nah, biasanya kan kita kalau ini Lebaran Haji ya, kalau yang ada potong-potongan ini sebelum Lebaran Idul Fitri gitu. Sebelum Idul Fitri suka ada yang namanya tradisi andilan ini. Nah, uang patungan ini didapat dari iuran bulanan atau mingguan yang dilakukan saat pertemuan atau pengajian. Nah, jadi itu dikumpulin gitu ya, setiap pengajian, setiap ada pertemuan-pertemuan gitu. Nah, itu dikumpulin setelah mau menjelang Lebaran, nah baru uang itu kan terkumpul ya. Nah, dibelikanlah kerbau untuk masyarakat yang ada di situ gitu. Nah, sebelum disembelih menjelang Lebaran itu, si kerbau itu dipelihara oleh salah seorang masyarakat Betawi yang diberikan kepercayaan terhadapnya. Katanya, seorang yang dipercaya untuk memelihara kerbau itu patut merawatnya secara baik. Soalnya kan nanti akan ini untuk, maaf ya berisik, untuk masyarakat gitu ya. Jadi kondisinya pun harus baik, dan otomatis yang merawatnya pun itu sudah dipercayai bahwa dia
akan mengurusnya dengan baik gitu. Tidak hanya sekedar memberikan makan dan minum, tetapi juga memberikan kesehatan yang baik gitu untuk si kerbau itu, si yang merawatnya itu. Nah, nanti ketika disembelih, si pemelihara atau tukang piare gitu ya, kalau kata Betawinya gitu, tukang piare katanya, akan mendapatkan bagian khusus dari kerbau tersebut seperti kepala atau kulitnya. Nah, ada plusnya nanti kalau apa? Kalau yang merawat si kerbaunya itu. Nah, waktu penyembelihan dilakukan di malam hari sebelum Lebaran, pada acara penyembelihan ini, para orang tua akan mengajak anak-anaknya untuk melihat kerbau menangis sambil mengelus-ngelus dan mendoakan kerbau agar tidak mengamuk ketika hendak disembelih. Kemudian setelah itu, daging kerbau yang disembelih dibagikan kepada seluruh masyarakat. Jadi kayak Idul Adha gitu ya. Tapi ini eh, sepertinya ini di Lebaran Idul Fitri ya, bukan di Lebaran Idul Adha, karena kan kalau Lebaran Idul Adha itu ada orang-orangnya, maksudnya orang yang mau berkurban gitu. Nah, kalau ini sebelum Idul Fitri ini, mereka seluruh masyarakat ini pasti mengikuti tradisi andilan ini, kayak ada iuran-iurannya, dan kemudian sebelum itu membeli kerbau, sebelum Lebaran itu membeli kerbau, dipelihara dulu, kemudian eh, Hamin satu atau duanya baru disembeli gitu. Itu tradisi yang di Betawi itu ya. Nah, sama seperti tradisi Idul Adha kali ya. Setelah disembeli dibagikan kepada seluruh masyarakat sekitar untuk dimasak dan dijadikan hidangan lauk pauk pada Lebaran nanti, pada hari Lebaran. Jadi udah biasa ya, kalau Lebaran pasti makan daging kerbau gitu. Eh, Nah, cara memasaknya pun terbilang unik katanya, karena melibatkan seluruh unsur masyarakat, tidak hanya kaum wanita, melainkan kaum pria. Jadi yang masaknya tuh seluruhnya, maksudnya ada nih bagian-bagiannya, cuman nggak hanya si wanita-wanita aja, tapi si laki-lakinya pun ikut serta dalam proses masak gitu. Nah, setelah dibagikan, nanti ada yang memasaknya begitu ya. Setelah itu ya dibagikanlah kepada semuanya. Katanya menurut tradisi lisan masyarakat Betawi, tradisi memotong kerbau andilan ini berasal dari kebudayaan agraris. Kebudayaan yang menjadikan pertanian sebagai mata pencaharian pokok. Betawi pra-Islam yang disebut sebagai asung dasar atau mengirim makanan untuk roh leluhur. Tetapi karena senapas dengan Lebaran Idul Fitri yang hakikatnya merupakan perayaan kembali ke fitrah, semua aktivitas kultural yang sifatnya menghargai cikal bakal seperti menghormati leluhur itu dijadikan bagian dari tradisi Islam Betawi. Karena itu, pemaknaan tradisi andilan yang awalnya dilakukan sebagai cara untuk mengirim makanan kepada roh leluhur, bentuk pemaknaannya berubah sebagai ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa. Nah, tradisi andilan yang dilakukan oleh masyarakat Betawi bukan merupakan tradisi yang tanpa makna. Di dalamnya terkandung sekali banyak nilai yang dapat diambil pelajarannya. Setidaknya terdapat ada 3 nilai ya yang dapat dipelajari dari tradisi andilan ini, seperti dari kerjasama, gotong royongnya, kepeduliannya, itu nilai plus yang dapat diambil gitu ya. Nah, sampai sini bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya baik, jika mau ada yang ditanyakan silahkan bertanya ya. Namun Ibu cukupkan dulu sekian ya. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dulu sekian. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Untuk diskusinya silahkan Ibu
alihkan kepada kalian. Setelah ini ya, setelah Ibu tutup, baru kalian silahkan berdiskusi mengenai ini. Tapi Ibu akan nyimak gitu ya, Ibu gak akan keluar. Ya. Ibu cukupkan dulu sekian pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.